Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk slicing desainnya. Nah, untuk kali ini kita akan ke section produk ya. Dan di sini kita akan bikin dua section. Section pertama yaitu yang populer. Sebenarnya ini sama aja ya untuk ininya. Nanti tinggal copy aja. Paling nanti yang membedakan antara row yang ini dengan row yang ini gitu. Di kontennya. Untuk strukturnya kurang lebih sama gitu. Oke, kita langsung aja akan bikin ke Visual Studio Code nih. Oke, di sini kita ke yang populerin dulu. Kita ke section, kemudian kasih kelas populer ya. Nah, di sini kita kasih kontainer seperti biasa. Row. Nah, ini untuk row pertama kita akan bikin untuk row title-nya dulu. Di sini saya menggunakan H1 ya. Populer no. Dan untuk kolom yang kedua di sini sama kolomnya 6 juga. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas yang udah kita define yaitu btn first ya. Nah, untuk kontennya yaitu view all seperti ini. Oke. Kemudian kita akan ke row kedua yaitu row cart produknya. Nah, karena di sini ada 4 ya per row ini ada 4 kolom atau 4 card itu, berarti kita akan bagi 4 dari row keseluruhannya itu 12 kolom, berarti satu card ini akan bernilai 3 gitu. Jadi kita bikin kolom sebanyak 3. Call LG ya di tampilan desktop. Kita akan bikin 3. Kemudian bikin card dan dilengkapi dengan card bodinya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita untuk konten pertama yaitu bikin image-nya. Nah, di sini untuk gambarnya saya udah slicing ya untuk book 1, book 2, book 3 dan seterusnya, yaitu diambil dari konten-konten yang di sininya. Silakan diekspor aja, diklik ya, diselect untuk gambarnya sampai ke gambar sini, select, kemudian pastikan juga previewnya udah asli gambarnya sesuai, dan terakhir export aja gitu. Oke, seperti itu untuk nge-slicing kontennya. Itu untuk yang gambar nih. Kita akan select image, kemudian book 1, dan kelasnya kita kasih image fluid biar responsif. Oke, seperti ini. Kemudian pertama kita ada title ya. Di sini saya menggunakan H3 aja. Pertama ini Selena. Kemudian ceritanya setelah ini nanti kita akan ubah juga ya. Jadi untuk konten di card ini pertama ada judul, rating, kemudian author atau penulis. Nanti kita juga akan cantumkan kategori per buku ini. Dan juga harga ya, karena ini e-commerce jadi kita juga harus mencantumkan harga. Dan terakhir mungkin di sininya nanti akan ada call to action ya untuk chartnya atau ke detail produknya. Oke, kita akan ke ratingnya dulu nih. Rating. Nah, untuk rating kita akan ambil aja untuk ikonnya di sini ke star. Nah, ini kita akan copy untuk tag i-nya. Ceritanya kita akan bikin sebanyak 5 aja ya untuk ratingnya. Defaultnya 5. Kemudian di bawah sini ada author ya, penulis. Nah, ini saya copy aja untuk penulis ini namanya, nama dari penulis buku Selena. Kemudian saya cantumkan juga untuk kategori ini. Karena kategori ini nih kita akan cantumkan link ya, jadi menggunakan tag A. Jadi bg kemudian text bg in primary aja. Jadi text bg primary itu nanti si badge ini akan mempunyai background primary atau biru, dan nanti tulisannya itu menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan si backgroundnya itu dark, maka tulisannya light seperti itu.
Nanti ini primary ini akan tulisannya menjadi putih nanti. Oke, untuk selena ini saya contohkan untuk kategorinya yaitu novel ya, seperti ini. Dan kemudian detail ini untuk pembungkus dari harga, ceritanya harganya 200.000 ya. Dan juga untuk BTN chart. Nah, untuk BTN chart kita akan menggunakan icon yaitu chart ini. Oke, seperti ini. Kita akan lihat dulu defaultnya seperti apa. Nah, udah ada ya seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan kasih pembungkus di sini di tag ini biar gak full ya. Sebenarnya teman-teman bisa aja kasih width 75 atau 50. Nah, seperti ini. Oke, jadi si backgroundnya menyesuaikan dengan kontennya. Oke, selanjutnya kita akan atur dulu nih layoutnya. Di sini kita flexkan dulu, kemudian justify, space between, dan align item center ya. Nah, ini enggak, ini karena di tag P itu sebenarnya ada margin loh, jadi kita nol kan. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya untuk di sini paling kita kasih margin top 4 seperti ini, dan di tag P juga nih seperti biasa ada margin, jadi jaraknya terlalu jauh. Nah, seperti ini ya. Nah, paling kita tambahkan margin top untuk kasih jarak antara ratingnya di sini. Oke, dan juga di title sini kita kasih MT3 juga. Oke, kita akan nge-styling nih yang pertama dari title-nya ya. Sini kita ke populer, kemudian ke title. Di sini kita kasih font size di mungkin 25 aja, dan font weight-nya map get font weight di bold ya. Untuk color kita akan gunakan aksen seperti ini. Kemudian juga di sini juga kita akan atur untuk ukuran ratingnya ya. Icon starnya kita akan atur font size-nya karena defaultnya itu 16 pixel gitu. Nah, kemudian kita kasih 20 pixel aja seperti ini. Oke. Dan mungkin di price-nya ya. Price-nya kita akan atur juga font size-nya. Font size 25 pixel. Mungkin kita samakan aja ya dengan yang title. Jadi seperti ini tulisannya. Price. Oke. Kita lupa untuk mengatur warnanya nih. Dari colors ini. Ini aja. Mungkin kita sekalian ke BTN chart ya. Kita akan atur untuk pertama padding, mungkin saya atur 8 pixel, kiri kanannya 10 pixel, dan border radius kita akan gunakan di 8 pixel. Kemudian background color kita samakan dengan button color ya, dan tulis warna iconnya kita gunakan putih. Dan mungkin kita sekalian untuk akan atur hovernya ya. Seperti biasa untuk hover ini kita akan ganti background colornya agak gelapkan, yaitu menggunakan yang ini seperti ini. Kita save, kita akan lihat. Oke ya, ini masih kecil, jadi untuk font
size di sini mungkin tag i nya nih kita akan atur font size nya di 30 pixel. Ini untuk tag i yang icon chatnya ya. Oke, kita akan tunggu perubahannya. Oke ya, seperti ini. Nah, opernya juga udah ada. Oke, selanjutnya kita akan atur margin ini, margin sectionnya. Jadi di sini kita akan atur margin top ya, 170 aja atau 150. Oke, silakan teman-teman menyesuaikan aja. Oke ya, seperti ini cukup. Oke, kita akan atur untuk layouting dari row sectionnya, row title-nya. Kita di sini akan atur di sini mungkin line item ya. Kita akan sediakan shape vertikal dan juga di sini teksnya kita kasih text right atau text end di sini agar si buttonnya ada di sisi paling kanan dari column 6 ini. Nah, seperti ini. Di row sini kita kasih margin top 5. Oke. Mungkin di chartnya silakan teman-teman mau menambahin padding, saya nambahin padding aja nih. Di sini tambahin padding aja, paddingnya 4 mungkin. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk styling sudah selesai. Mungkin kita langsung saja kita akan copy sebanyak 4 kali ya, atau jumlahnya 4 kali, 3, 4 seperti ini. Nah, untuk konten silakan teman-teman menyesuaikan aja, karena di sini saya menggunakan ini aja karena nanti akan di looping juga. Jadi kita akan atur langsung ke responsifnya nih. Pertama ke tampilan tablet ya. Tampilan tablet kita akan, nah di sini kita akan tutup aja karena kita bermain kolom di sini. Jadi kita di sini akan atur untuk tablet mungkin di per baris ada 2 kolom gitu. Jadi kita akan atur ini baik di tablet maupun di mobile juga ya, jadi 2 gitu per row-nya. Nah, seperti ini. Mungkin kita tambahkan margin top 3 mt lg 0. Kita tambahkan juga di bawahnya. Nah, seperti ini. Kita ke tampilan mobile nih. Oke, di tampilan mobile saya juga akan menggunakan dua-dua gini ya. Jadi kita akan atur pertama di untuk ininya nih, si price dan juga buttonnya kita akan kecilkan. Jadi kita di sini nih. Oke, untuk ini oke lah, kita akan gabungkan juga dengan title jadi sekalian gitu. Include, kemudian kita import media breakpoint down di SM. Artinya kita akan atur untuk tampilan di bawah tampilan SM ini atau di mobilenya. Jadi untuk font 25 pixel ini kita akan ubah menjadi 16 pixel. Dan juga untuk padding di sini kita akan kurangin 2 pixel dari semulanya. Ini menjadi 6 ya, atas bawahnya menjadi 6, ini menjadi 8. Dan untuk font size dari ininya icon chartnya nih, semulanya kan ini 30 pixel, tetapi di tampilan mobile menjadi 16 juga. Oke, kita akan lihat perubahannya. Oke, seperti ini masih ke bawah ya, jadi kita akan kurangin untuk padding di setiap card ini. Jadi padding ini kan media desktop ya, jadi kita tambah LG. Kita untuk mobile ini 3 aja lah. Untuk mobile 3 aja. Jadi ini copy, kita ubah ke sini. Jadi ini diubah ke masing-masing chat ya, seperti ini.
dan di sini juga nih. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini untuk tampilan mobile. Oke lah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bikin untuk yang Lastbook ini. Jadi untuk Lastbook ini silahkan teman-teman bisa aja untuk mengatur sendiri. Jadi ini di copy aja dan dipaste di bawahnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita berhasil untuk membuat section produk ini. Dan untuk selanjutnya mungkin kita akan bikin untuk form subscription ini gitu. Oke, maka dari itu stay tune and see you in the next video. Thank you.